Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Nabila. Dalam video ini, saya akan menyampaikan sedikit rangkuman yang saya pelajari dalam bab pendekatan studi Islam. Yang pertama, ada beberapa istilah dan pentingnya teori. Tentang apa yang dimaksud dengan pendekatan masih diperdebatkan dan melahirkan dua kelompok besar. Pertama, dan masih dibagi dua, berarti dipandang atau dihampiri dengan dan cara menghampiri atau memandang fenomena. Kalau dipandang dengan, pendekatan menjadi paradigma. Sedang kalau cara memandang atau menghampiri, pendekatan menjadi perspektif atau sudut pandang. Kedua adalah pendekatan, berarti disiplin ilmu. Teori adalah prinsip-prinsip dasar yang terwujud dalam bentuk rumus atau aturan yang berlaku umum. Adapun beberapa fungsi teori adalah menyimpulkan generalisasi dan fakta hasil pengamatan, dan memberi kerangka orientasi untuk analisis dan klarifikasi dari fakta-fakta yang diperoleh. Teori lain adalah dari Scanzoni 1981 yang menjelaskan bahwa hubungan suami istri dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, ada owner property, yang kedua ada head complement, yang ketiga ada senior junior partner, yang keempat ada equal partner. Dalam pola ini pula berlaku norma-norma sebagai berikut. Yang pertama, tugas istri adalah untuk membahagiakan suami, memenuhi keinginan dan kebutuhan rumah tangganya. Yang kedua, istri harus menurut pada suami dalam segala hal. Yang ketiga, melahirkan anak-anak yang akan membawa nama suami. Lalu yang keempat, istri harus mendidik anak-anaknya untuk membawa nama baik suami. Salah satu ciri penelitian yang muncul akhir-akhir ini adalah penelitian yang sangat kecil dan spesifik. Maka ada satu kekhawatiran dalam studi-studi yang sangat spesifik ini, termasuk studi Islam, yakni kedangkalan wawasan dan kedangkalan tinjauan. Untuk menjembatani kekhawatiran ini, muncul analisis diakronik, sinkronik, dan sistem nilai atau budaya. Yang dimaksud oleh diakronik adalah penelusuran sejarah dan perkembangan satu fenomena yang sedang diteliti. Adapun sinkronik adalah konseptualisasi atau sosiologis kehidupan yang mengitari fenomena yang sedang diteliti. Sedang sistem nilai adalah sistem nilai atau budaya sang tokoh dan budaya di mana dia hidup. Lalu ada pendekatan normatif. Maksud pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal atau formatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nas. Sisi lain dengan pendekatan normatif adalah bahwa secara umum ada dua teori yang dapat digunakan dengan pendekatan normatif teologis. Pertama, ada hal-hal untuk mengetahui kebenarannya dan dibuktikan secara empiris dan eksperimental. Untuk hal yang dapat dibuktikan secara empiris biasanya disebut dalam masalah yang berhubungan dengan roi atau penalaran. Sedang masalah-masalah yang tidak berhubungan dengan empirik yaitu atau goib, biasanya diusahakan pembuktiannya dengan mendahulukan kepercayaan. Kaitannya dengan usaha menafsirkan perundang-undangan, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan, yakni yang pertama, the literal approach. Maksud teori ini adalah menafsirkan teks perundang-undangan dengan mengandalkan pemahaman teks secara harfiah atau bahasa. Lalu yang kedua, ada the golden rule atau teori yang sebenarnya pengembangan atau perbaikan teori literal ini bermakna, dan teori ini penafsiran mengambil makna biasanya dan berpegang teguh pada makna itu. Lalu yang ketiga, the missive rule atau kaedah menghilangkan kemudaratan. Teori ini berasumsi kadang-kadang dalam satu kasus tertentu dalam undang-undang tidak begitu saja bisa dipakai dan dipahami dengan baik kalau hanya dengan memahami kalimat atau teks yang ada, baik teks dibaca keseluruhan maupun
maupun teks dihubungkan dengan secara seluruh isi undang-undang. Lalu yang keempat, the pure positive approach atau teori tujuan. Teori ini mencakup teori harfiah, keemasan, dan kemudratan, yaitu menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan mereka yang membuat undang-undang. Lalu ada D, pendekatan ilmu-ilmu sosial humaniora. Lapisan sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam tatanan dan urutan secara bertingkat atau hierarkis. Adapun wujud pelapisan masyarakat adalah tinggi, rendah, biru, rakyat biasa, superior, inferior, unggul, biasa, priai, wong cilik, dan sebagainya. Adapun teori dengan munculnya lapisan-lapisan dalam masyarakat adalah terjadi dengan sendirinya atau otomatis dan sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara faktor-faktor yang membedakan elit dan massa adalah kekayaan, kedudukan, kekuasaan, dan ilmu pengetahuan. Sesuai dengan fungsinya, elit dalam masyarakat mencakup elit dalam aspek politik, elit dalam aspek ekonomi, elit dalam aspek pendidikan, lalu elit dalam aspek agama maupun profesi. Kaitannya dengan pendekatan sosiologi, minimal ada 3 teori. Teori yang bisa digunakan dalam penelitian. Yang pertama, teori fungsional. Yang kedua, teori interaksional. Yang ketiga, teori konflik. Tapi ada juga yang menambahkan 2 teori lain, yaitu teori peranan dan teori kepentingan. Teori-teori lain yang berhubungan dengan pendekatan sosiologi adalah teori perubahan sosial, yaitu teori of evolusi, teori fungsionalis struktural, teori modernisasi, teori sumber daya manusia, dan teori konflik. Lalu ada teori ketergantungan dan teori pembebasan. Ada juga pendekatan antropologi. Apa itu? Antropologi secara sederhana adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan kebudayaan. Ada beberapa cabang antropologi, yaitu antropologi linguistik, antropologi budaya, dan antropologi arkeologi, antropologi agama, dan lain-lain. Lalu ada pendekatan gender. Pendekatan gender adalah analisis gender adalah alat analisis untuk memahami realitas sosial. Berbicara tentang pendekatan gender kurang lengkap sebelum membicarakan pendekatan feminis. Di antaranya adalah feminis liberal, feminis radikal, feminis marxisme, feminis sosial, lalu feminis Islam. D. Ada pendekatan sejarah. Dengan menggunakan pendekatan sejarah ada minimal 2 teori yang bisa digunakan, yaitu idealist approach dan reductionist approach. Lalu ada pendekatan semantik. Maksud pendekatan semantik adalah kajian yang menekankan pada aspek bahasa. Pendekatan filologi adalah filologi pengetahuan tentang sastra dalam arti luas yang mencakup sastra bahasa dan kebudayaan. Ada 2 hal pokok dalam kegiatan filologi. Yang pertama, penulisan atau penyalinan kembali pada teks asli. Lalu yang kedua ada memahami teks asli yang ada. Lalu ada pendekatan hermeneutik. Peta hermeneutik menurut Parmel adalah sebagai teori penafsiran kitab suci, sebagai sistem penafsiran, lalu sebagai sistem filologi. Menurut Jover Blazer, peta hermeneutik ada 3 sebagai berikut. Yang pertama sebagai metodologi, yang kedua sebagai filsafat atau filosofis, yang ketiga ada sebagai kritik. Lalu ada pendekatan wacana. Analisis ini digunakan untuk melacak dan menganalisis historitas lainnya, konsep lengkap dengan latar belakangnya. Lalu ada bagian E, pendekatan integratif. Yang dimaksud pendekatan integratif adalah kajian yang menggunakan cara pandang atau cara analisis yang menyatu dan terpadu. Analisis integratif dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, integratif antar seluruh nas yang terkait dengan masalah yang sedang dikupas atau dibahas. Lalu yang kedua ada integratif antara nas dengan ilmu lain yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas. Lalu ada pendekatan interdisipliner.
adalah kajian dengan menggunakan sejumlah pendekatan atau sudut pandang perspektif. Cara kerja dengan pendekatan ini adalah melacak ayat Al-Quran yang berbicara wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi dan ayat Al-Quran yang membicarakan warisan. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau atau penyampaian saya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.